bakar. Ini kegiatan paling asik ini kalau malam-malam gini. Ayo takarnya ya kalian tekan Jit. Takarnya kalian tekan ya. Main begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya barusan dapat keluhan dari masyarakat kecil tentang jual bensin sama jual solar. Nah, saya juga di saat disuruh menjawab, ya, kenapa orang jualan bensin, ya, itu nggak boleh bawa jerigen. Pertanyaannya kenapa? Kan gitu, ya. Terus jualan solar apalagi tidak boleh. Ya. Jadi kalau warga itu membutuhkan solar hanya 10 liter, 20 liter, ya. Misalkan untuk konsumsi diesel, brojol, ya. Itu harus bagaimana? Harus punya mobil untuk di barcode, atau traktornya itu dikasih barcode bawa ke Pertamina. Ini kan aneh, ya. Ya semoga aja ada yang bisa menjawab terkait ini. Saya siap dipanggil biar saya bisa menjawab warga masyarakat yang bertanya. Karena kami memang punya kompetensi terkait dengan informasi. Nah, di saat saya misalkan nanya ke pom-pom itu, ya paling jawabnya pokoknya nggak boleh, Pak. Pokoknya. Makanya saya kapan itu pernah mendengar, ya. Jadi kayak pedagang bensin eceran ini intinya minta adanya regulasi kebijakan dari pemerintah. Hanya Pertamina ini, ya, di saat masyarakat itu diberikan peluang jualan bensin, jualan solar, ya, itu potensi peluang menciptakan lapangan pekerjaan itu lumayan banyak, ya. Mungkin satu kecamatan aja kalau saya katakan mungkin 500 pedagang bensin aja itu bisa ada. Jadi satu desa, ya, itu kalau misalkan saya bilang rata-rata misalkan ada 15, ya. Kadang-kadang satu RW itu ada yang jualan sampai 2 orang, bahkan sampai 3 orang yang jualan. Karena apa? Ya, jualan bensin tadi akhirnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu loh. Banyak pelaku-pelaku usaha tadi diawali dengan jualan solar, ya. Bukan jualan bensin. Jualan solar ini saya juga belum tahu pasti, ya. Yang jelas nggak boleh katanya. Kalau ketahuan didenda. Permasalahannya apa? Gitu loh. Apakah solar ini identik dengan minuman keras? Ya. Kalau harus ada izin, tidak masalah masyarakat. Katakanlah misalkan perlu ada surat pengantar dari desa, ya. Nah, jadi masyarakat yang butuh solar tadi, misalkan harus ke desa itu nggak ada masalah. Kalau misalkan harus seperti itu, tapi kan nggak ada kebijakan seperti itu.
Ada yang jual bensin itu ya terpaksa dia harus beli pakai sepeda motor, ya sampai balak-balik 4 kali atau 5 kali. Makanya ini kan menurut saya satu kebijakan yang unik, ya. Bukan unik itu indah, ya. Ya, tapi kebijakan yang lucu menurut saya. Nah, dari sinilah ya perannya pemerintah, ya bupati, kayak wali kota. Ini jawaban lah gini-gini. Ya, solusinya harus bagaimana? Ini menciptakan lapangan pekerjaan banyak loh ya. Nah, jadi kalau pedagang bensin eceran ini ya kalau per kecamatan didata, katakanlah misalkan di kecamatan Pakis ini ada kurang lebih 17 desa kalau nggak salah. Nah, itu kalau per desanya aja misalkan ada 20 pengecer, ya kali 17 desa kan sudah 300 lebih, ya 300 lebih pedagang eceran tadi. Nah, berpotensi mendapat penghasilan dari situ, ya kan? Atau kenapa pemerintah itu Pertamina khususnya itu melarang itu loh, pokoknya beli pakai jerigen nggak boleh, harus pakai sepeda motor atau mobil, itu pun dibatasi. Kenapa? Pengembangannya masyarakat yang beli solar atau beli bensin tidak minta murah, nah, dia beli harga umum lah. Apa alasannya kalau misalkan diizinkan nanti dikhawatirkan kebakaran, ya kalau anak kecil yang beli. Inilah ya kejanggalan-kejanggalan yang ada. Makanya coba, saya kadang-kadang itu gak habis pikir ya. Semoga aja lah ya Pak, saya itu betul-betul mengidolakan Menteri Pertanian, ya Pak Amran Sulaiman, ya. Di saat dia terkait pupuk tadi misalkan ada problem, ya dicari problemnya di mana. Ya. Di saat ada mungkin pegawai di bawah kementerian misalkan menghambat pupuk, ya kalau memang itu misalkan dipecat, ya makanya kayak langkah Pak Amran Sulaiman tadi ya berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, ya nanti kalau ada mafia supaya diberantas tanpa pandang bulu. Ya semoga aja ya dari para bupati wali kota yang insya Allah mungkin beberapa bulan lagi akan dilantik tadi, cobalah mendengar suara rakyat yang seperti ini, ya perjuangkan, ya. Hanya apa? Penjual bensin eceran, ya itu jumlahnya banyak, berarti kan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ditambah kalau misalkan boleh menjual solar, ya, nah akhirnya kan menjadi peluang bagi masyarakat untuk berusaha, ya. Jangan nggak boleh alasannya nggak jelas, sama-sama beli. Jangan terus berpikir masyarakat tuh kasihan soalnya pengecer itu harganya lebih mahal. Tertibkan, bikin aturan, ya. Kalau masyarakat tadi kan pinter menyiasat. Ini saya bukan menjual 1 liter 2 liter Pak per botol,
per botol 12.000. Ya. Soalnya apa? Yaitu cara menyiasati pedagang yang benar. Kalau saya bilang 1 liter, nggak ada ukurannya. Ya, 1 liter itu apa, 1 botol itu penuh atau kayak apa, kan nggak ada ketentuannya. Kalau 1 liter itu berarti segini. Ya, makanya untuk menghindari agar dia menjual jadi dengan cara benar, aku menjual per botol. Nah ini kan akhirnya menjadi sebuah potensi masyarakat berpenghasilan dari situ. Ini tadi kan saya bincang-bincang ya dengan warga ya, dengan Pak RT ya. Di saat kita misalkan punya sound system ya, ada tanggapan misalkan butuh bensin, butuh solar 10 liter, itu nyarinya jauh ya. Pokoknya yang bisa menjual solar itu nggak tahu caranya bagaimana ya, jadi sifatnya tertutup, betul ya. Nah, terus yang aneh lagi ya, di saat misalkan saya pernah bawa mobil ya ke pom bensin, ke Pertamina, solar habis ya. Nah, di saat di Pertamina habis, berarti di pengecer kan nggak ada ya. Nah, kalau bensin ya atau pertalite ya, misalkan habis, di pengecer ada ya, kan gitu. Coba kalau misalkan orang kehabisan solar ya, terus pedagang eceran nggak ada yang jualan solar, terus gimana? Makanya menurut saya, kalau saya katakan ini kebijakan goblok, kebijakan bodoh yang dilakukan oleh Pertamina ya. Kenapa saya katakan, saya ingin tahu jawabannya biar saya tuh kalau ditanya masyarakat itu bisa jawab ya. Semoga aja pegawai Pertamina ini ada yang merespon ya, dan memberikan tanggapan di kolom komentar ya. Kenapa nggak boleh beli pakai jerigen? Lu masyarakat tuh bisa misalkan diberikan ketentuan, pokoknya yang beli pakai jerigen misalkan jam 12 malam, masyarakat mau ya. Alasannya kalau misalkan sore-sore beli jerigen itu kasihan nanti yang membeli, ada yang ngantri ya, melayani jerigen dulu. Ya, jadi menurut saya itu bisa dicari jalan keluarnya. Di saat misalkan yang beli pakai jerigen antri ya, ada mobil ya, dahulukan yang mobil ya. Misalkan jerigen terisi penuh ya, jangan diisi berikutnya, mobil dulu diisi, kan bisa. Diutamakan yang bawa mobil, sudah ada masalah. Menurut saya masuk akal ya. Masyarakat gak akan protes, Pak aku antri DC. Lihat itu ketentuannya kita harus mendahulukan ya pengendara mobil ya. Untuk yang bawa jerigen ya, bukan berarti yang bawa jerigen itu kita nggak fasih, bukan. Itu namanya aturan. Nanti kalau misalkan ada yang mokong ya, itu aturan itu sanksinya apa? Laporkan ke polisian, tangkap, sudah selesai. Aturan kan harus tegas. Saya kira solusinya seperti itu ya. Jadi
beli jerigen itu misalkan dibolehkan misalkan tengah malam, tidak masalah ya. Asal ada kejelasan. Atau kalau beli siang hari harus mau antri, soalnya Pertamina lebih memfasilitasi pengendara mobil. Gak apa-apa juga, tapi ada kejelasan. Oke, mungkin itu aja. Semoga dari pihak Pertamina ini bisa memberikan jawaban. Saya ini gampangannya sebagai orang yang dianggap bisa memberikan jawaban, tapi di saat saya ditanya itu nggak bisa, itu malu sebenarnya ya. Ya karena saya mantan ASN ya, berarti dianggap punya pengalaman yang lebih, punya informasi yang lebih, tapi ditanya nggak bisa jawab, malu. Semoga aja hal-hal yang seperti ini ya, jadi bekerjalah dengan akal waras, akal sehat, akal cerdas ya, sehingga nggak ada sesuatu yang dilematis gitu loh. Pertanyaannya kenapa nggak boleh? Ya semoga aja ya para pengusaha, penjual bensin eceran ya, kami siap ya menampung berbagai permasalahan keluhan Anda. Tulis di kolom komentar ya, biar nanti ada bukti yang akurat ya. Di saat saya berusaha memperjuangkan hal-hal yang menurut saya itu harusnya itu bisa, tapi kenapa tidak bisa? Oke, ya mungkin itu ya hasil dari nongkrong bersama masyarakat, kegiatan bakar-bakar. Oke, mungkin itu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.